Hey ho. Yo guys, balik lagi dengan gue Zaki Ema di sini. Jadi di video kali ini, gue bakalan mencoba untuk membahas sebuah topik yang menurut gue menarik untuk dibahas, yaitu cara efektif untuk menurunkan berat badan. Menarik gak sih? Oke, jadi gue yakin banget kalau misalnya di luar sana banyak banget di antara kita yang pastinya punya permasalahan sama berat badan ya. Entah itu berlebihan atau kekurangan. Dan sejauh ini pengalaman gue pribadi dan orang-orang sekitar gue itu kita punya permasalahan dengan berat badan yang berlebihan. So it is one of the reason why I'm going to talk about this. Gila bahasa Inggris gue. Oke cuy, sebelum kita masuk ke pembahasan sebetulnya cara apa sih yang efektif untuk menurunkan berat badan, mungkin gue bakalan coba bahas dulu soal sebetulnya faktor apa sih yang bisa mempengaruhi naik dan turunnya berat badan seseorang. Oke, jadi dari beberapa artikel yang udah gue baca, itu sebetulnya ada banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi naik dan turunnya berat badan seseorang. Tapi dari semua faktor yang ada itu gue tarik kesimpulan kalau sebetulnya ada dua faktor utama yang bisa mempengaruhi naik dan turunnya berat badan seseorang. Yang pertama yaitu ada pola konsumsi kalori kita dalam sehari-hari. Makanan apa yang kita makan, seberapa banyak kita makan dalam sehari, minuman apa yang kita minum, dan juga berapa jumlah kalori yang kita konsumsi dalam sehari. Itu nantinya akan mempengaruhi ke dalam jumlah massa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalori itu adalah satuan hitungan energi yang dibutuhkan tubuh kita. Semakin banyak kalori yang kita konsumsi, itu semakin banyak juga energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan energi di dalam tubuh kita itu digunakan supaya kita bisa beraktivitas dengan biasanya, dengan normal. Nah, kalau semisal kita mengkonsumsi banyak kalori dan kalorinya itu tidak terpakai atau tidak terbakar dengan baik, ya otomatis nanti bakalan terjadi penumpukan kalori di dalam tubuh kita sehingga bisa meningkatkan jumlah massa yang ada di dalam tubuh kita. That's why kalau makan banyak ya pasti berat badan kita bisa naik. Oke, berarti kalau misalnya kita makannya cuma sedikit atau asupan kalorinya sedikit dalam sehari, itu bisa membuat berat badan kita turun. Secara logika ya betul sih, bisa. Cuma ya kalau semisal kita mengkonsumsi kalori dengan jumlah yang kurang dari kebutuhan tubuh kita, pasti banyak efek-efek sampingnya lah yang bisa mempengaruhi dengan kinerja tubuh kita nantinya. Jadi ya mau itu berlebihan atau kekurangan ya sama-sama punya konsekuensinya masing-masing. Oke, masuk ke faktor yang kedua yaitu dari pola aktivitas kita dalam sehari. Seberapa berat aktivitas fisik kita, olahraga kita rutin atau tidak, terus bagaimana pola istirahat kita dalam sehari, itu nantinya akan mempengaruhi kepada metabolisme tubuh kita. Semakin baik pola aktivitas fisik kita, semakin bagus juga kepada laju metabolisme tubuh kita. Dan kalau laju metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan baik, otomatis kita bisa membakar energi yang ada di dalam tubuh tuh lebih baik juga. Nah, jadi faktor-faktor yang gue sebutin itu nantinya akan mempengaruhi jumlah massa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini terdapat dua massa yang bisa bertambah atau menyusut. Yang pertama itu ada massa lemak. Ya, kita tahu kalau tubuh kita itu pasti memiliki lemak. Dan yang kedua itu ada massa otot. And for your information, buat kalian yang belum tahu, massa lemak dan massa otot itu punya perbandingan yang cukup berbeda ya. Dimana massa otot itu jauh lebih berat dibandingkan dengan massa lemak, karena massa otot itu punya tingkat massa yang lebih padat dibandingkan dengan massa lemak. Aduh gila, gerah banget ya Allah, tolong. Bentar guys, gerah guys. Oh my goodness. Oke, kita lanjut. Jadi gue tadi udah kasih sedikit insight soal faktor yang bisa mempengaruhi naik dan turunnya berat badan seseorang. Jadi kita masuk ke pembahasan utama, yaitu cara apa sih yang efektif untuk menurunkan berat badan. Jadi gue bakalan kasih 4 cara yang bisa kalian lakuin untuk menurunkan berat badan dengan efektif. Yang pertama itu ya diet. Tapi diet yang seperti apa sih? Apa kita harus mengurangi porsi makan kita? Atau kita harus makan sehari sekali? Atau kita nggak makan nasi? Buat kalian yang masih melakukan diet-diet yang seperti itu, makan sehari sekali, nggak makan nasi, stop doing it. It's not gonna work. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan diet itu, kita itu mengatur pola konsumsi kita ya, pola makan kita. Kalau secara bahasa, diet itu bisa diartikan sebagai sebuah nutrisi yang dikonsumsi oleh suatu organisme atau makhluk hidup tertentu. Jadi ya yang kita harusnya lakukan dengan diet itu harusnya mengatur pola konsumsi kita, bukannya malah mengurangi. Dan juga tergantung tujuannya, diet itu bisa berbeda-beda. Diet itu nggak selalu untuk menurunkan berat badan ya, karena orang-orang yang nge-gym pun yang mereka tuh pengen ningkatin massa ototnya, pengen nambahin berat badannya, mereka juga melakukan diet yang proper gitu. So, kalau gitu diet yang seperti apa sih yang harusnya dilakuin? Sejauh ini selama beberapa bulan terakhir, gue itu cuma melakukan beberapa hal yang simple. Pertama, gue nggak mengurangi porsi makan gue tetap makan 2-3 kali sehari. Tapi gue tuh mengatur jam-jam makan gue dan juga
makanan apa yang gue konsumsi, sedikit membatasi tapi tidak mengurangi. Jadi untuk makannya itu kalau sarapan gue biasanya di jam 8. Biasanya gue makan kayak roti 2 lembar roti 2 lembar, susu segelas sama selai biasanya. Atau juga gue biasanya makan oat pakai selai, pakai buah dan juga susu. Jadi untuk sarapan tuh secukupnya aja supaya kita ada isian di perut. Dan juga untuk makan siang gue makan seperti biasa, makan nasi dan juga lauk. Yang harus kalian perhatikan dari diet itu bukan jumlah banyak atau sedikit nasinya, tetapi yang harus kalian perhatikan itu lauknya cuy. Sebisa mungkin hindari lauk-lauk yang memiliki tingkat lemak yang tinggi. Contohnya kayak makanan yang digoreng, banyak minyaknya, atau makanan yang mengandung tepung-tepungan karena tepung juga termasuk lemak padat. Jadi jangan berfokus untuk mengurangi porsi makan kalian, tapi fokus atur makanan apa yang kalian konsumsi cuy. Dan juga untuk makan sore gue sama aja kayak makan siang, gak beda jauh. Cuma untuk makan malam gue itu biasanya makan di sore hari atau sebelum jam 7 malam itu gue udah makan. Jadi kalau gue itu biasanya 3 jam sebelum tidur gue usahain udah nggak mengkonsumsi apapun, supaya pas gue beristirahat itu tubuh gue udah berfokusnya untuk beristirahat, bukan mencerna. Dan juga yang paling utama itu sebisa mungkin kalau kalian doyan ngemil, hindari makanan-makanan ringan, karena makanan-makanan ringan itu atau snack mereka punya kandungan kalori yang tinggi tapi nggak bikin kalian kenyang. Jadi nantinya bisa membuat tubuh kalian itu terjadi penumpukan kalori dan meningkatkan massa yang ada di dalam tubuh kalian. Sebisa mungkin kalau kalian yang doyan ngemil atau pengen ngunyem, itu ganti aja deh makanan cemilannya itu dengan buah-buahan. Sama hindari juga minuman-minuman manis cuy. Jadi kalau bisa kalian tuh nggak perlu minum minuman manis lah, karena minuman manis itu memiliki tingkat kalori yang cukup tinggi juga ya. Oke, itu cara yang pertama yaitu diet. Dan cara yang kedua, pasti olahraga. Jadi udah bukan rahasia umum lagi lah ya kalau misalkan olahraga itu cara yang paling efektif untuk membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tapi olahraga apa sih yang sebetulnya yang bagus untuk membakar kalori dengan cepat? Sebetulnya ya setiap olahraga itu bagus, cuma dari beberapa artikel menyebutkan kalau olahraga yang paling bagus untuk membakar kalori dengan cepat itu salah satunya adalah kardio. Dan kardio ini juga bagus ya buat kalian yang nggak biasa berolahraga tapi kalian pengen memulai untuk olahraga. Kalian bisa lakuin kardio secara rutin dalam seminggu tuh, misalnya kayak 3 kali atau mungkin setiap hari juga bisa, karena ya olahraganya juga nggak terlalu berat, jadi nggak terlalu membebani tubuh kalian. Nah, contoh olahraga kardionya itu yang seperti apa sih? Jadi ada banyak banget gerakan kardio. Kardio itu kurang lebihnya olahraga aerobik sebetulnya. Contohnya itu ya kayak jogging atau jumping jack atau juga skipping mungkin. Gerakan-gerakan yang kayak begitulah. Kalian cukup lakuin aja 20-30 menit kalau bisa setiap hari ya. Itu udah bagus untuk pemula. Tapi buat kalian yang biasa berolahraga atau kalian pengen nurunin berat badan dengan cepat, mungkin gue bakalan saranin untuk kalian melakukan olahraga HIIT atau high intensity interval training. Jadi kalau secara pendefinisian, HIIT itu olahraga yang biasanya membuat kita melakukan gerakan intens atau mengeluarkan energi penuh dalam periode waktu yang singkat. Dan salah satu contohnya itu kayak sprint atau plank atau wall sit atau mountain climbers juga termasuk ya. Jadi kalau olahraga HIIT itu karena kita mengeluarkan tenaga penuh dalam periode waktu yang singkat, itu pastinya membutuhkan energi lebih banyak ya untuk kita mengeluarkan effort lebih gitu. Jadi olahraga itu tuh bagus untuk membakar kalori lebih banyak lagi. Cuma ya kalau kalian melakukan gerakan-gerakan seperti itu, otomatis fisik kalian akan lebih terbebani. Jadi pasti kalian bakalan gampang capek dan kelelahan. Jadi sebetulnya kalau kalian pengen nurunin berat badan dan kalian pengen berolahraga, kalian gak harus pergi ke tempat gym ya. Kalian bisa lakuin di rumah aja, kapanpun dan dimanapun. Yang penting kalian berolahraga gitu. Kalau kalian bener-bener pengen menurunkan berat badan. Oke, masuk ke cara yang ketiga, yaitu adalah dengan mengatur pola istirahat kita. Dengan kita mengatur pola istirahat kita, itu bisa memperbaiki atau memperlancar laju metabolisme tubuh kita ya. Jadi ya kalau metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan baik, otomatis tubuh kita bisa membakar kalori dengan baik juga ya nantinya. Dan juga buat kalian yang belum tahu, selama kita tidur itu tubuh kita tetap membakar kalori per jamnya. Jadi usahain kalian tuh beristirahat atau tidur di malam hari itu 6-8 jam ya. Dan kalau bisa kalian jangan begadang. Kalian tidur tuh sebelum jam 11 atau jam 10 atau mungkin kalau bisa jam 9 tuh udah tidur gitu. Oke, masuk ke cara yang terakhir yaitu dengan memperbanyak minum air putih. Emang memperbanyak minum air putih bisa menurunkan berat badan? Sebetulnya kalau kita banyak minum air putih itu nggak bisa membuat
berat badan kita turun, tetapi dengan mengkonsumsi banyak air putih itu bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan. Jadi dari yang gue baca itu dengan banyak minum air putih itu bisa menekankan hormon yang membuat kita tuh merasa lapar dan juga meningkatkan hormon yang bisa membuat kita tuh merasa kenyang. So that's why banyak minum air putih, guys. Kalau misalkan kalian pengen nurunin berat badan kalian. Dan juga sebisa mungkin kalian banyak minum air putih itu sebelum makan ya. Cek yo guys. Oke guys, jadi gue bakalan lanjutin videonya di sini karena di video sebelumnya itu videonya kepotong entah karena file korup atau kesalahan pas gue record. Jadi videonya tuh nggak sampai selesai. Oke, jadi sebetulnya itu aja 4 cara dari gue yang efektif untuk menurunkan berat badan. Dan sebetulnya di yang terakhir itu untuk minum air putih. Kalau bisa kalian tuh banyakin minum air putih sebelum kalian makan. Itu karena ketika kita minum banyak air putih sebelum makan, kita tuh lebih gampang kenyang ya. Jadi nggak terlalu banyak makan nantinya. Sehingga kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu nggak bakalan banyak. Oke, jadi sebetulnya segitu aja sih dari video gua kali ini. Jadi itu aja 4 cara efektif menurut gua untuk menurunkan berat badan. Yang pertama diet, kalian gak perlu diet ketat, kalian cukup atur aja pola makan kalian. Yang kedua berolahraga, kalian bisa lakuin cardio atau kalian bisa lakuin HIIT kalau misalkan kalian pengen lebih cepat untuk nurunin berat badan. Dan juga jaga pola tidur, terus perbanyak minum air putih. Oke cuy, jadi buat kalian yang punya tips-tips lain atau cara lain yang lebih efektif untuk menurunkan berat badan, kalian boleh bagiin pemikiran kalian di kolom komentar. Atau mungkin dari kalian yang udah nonton video ini terus udah nerapin cara yang gua kasih dan berhasil atau gagal, kalian bisa bagiin pengalaman kalian di kolom komentar. Ntar kita bahas bareng-bareng. Karena gue sendiri juga nggak bisa mastiin 100% ya kalau cara ini tuh beneran efektif. Jadi sebetulnya balik lagi ke diri kalian sendiri, cara ini tuh berhasil atau enggak, yaitu gimana kalian disiplin atau enggaknya untuk menjalani tips ini. So, jadi segitu aja dari video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bantu gue jadi YouTuber, pengen banget jadi YouTuber, ya Allah. Gue Zaki Mas signing out. See you in the next videos. Bye-bye. Gerah bet.